aku Apris, aku seorang Communication Officer di Publish What You Pay Indonesia dan seorang bipolar disorder dan juga borderline personality disorder. Sebelumnya aku udah ngomongin tentang apa itu mental health dan apa itu mental illness dan periode survivor dalam pradiagnosa, diagnosa, dan juga pasca diagnosa. Nah, pada episode kali ini aku bakal ngomongin gimana caranya kita bisa hidup dengan mental illness dalam keseharian kita, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi. Seperti yang aku bilang pada episode sebelumnya, bahwa hidup kita tidak berhenti pada diagnosa yang diberikan kepada kita. Justru diagnosa mental illness adalah jalan di mana kita bisa mengenal diri sendiri dan juga lebih mendalami apa potensi di dalam diri. Orang dengan mental illness bukan orang yang ketidakberdayaannya itu muncul gitu. Justru orang dengan mental illness itu mereka punya potensi tersendiri dan juga tetap bisa bergaul dengan masyarakat, memberikan kontribusi pada organisasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki disabilitas mental atau penyakit mental, justru teman-teman harus melibatkan kami dalam kegiatan sehari-hari karena orang-orang dengan mental illness itu bukan orang-orang yang menutup diri kok sebenarnya. Hanya saja yang membedakan kita dengan orang-orang non-disabilitas mental adalah kita memiliki struggle atau concern dan juga hambatan dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Tapi hambatan itu bisa diselesaikan ketika kita mendapatkan support yang baik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kita miliki. Contohnya seperti apa? Caregiver, support system. Ketika kita punya support system yang baik, pasti kita akan merasa nyaman, aman, dan juga dalam berkontribusi, kita akan tidak terhambat. Caregiver juga bisa mendukung kita dalam berkegiatan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih yang diperlukan oleh survivor mental illness dalam sehari-hari gitu ya, dalam bermasyarakat? Kita perlu didengar. Kita bukan orang yang tidak mampu, bukan orang yang tidak berdaya. Kita perlu dilibatkan bahwa kita juga orang yang memiliki potensi, orang yang memiliki bakat, orang yang bisa memiliki karya. Banyak sekali stigma tentang mental illness ini yang beredar di masyarakat bahwa sakit jiwa lah, gila lah, kemudian kita tidak dilibatkan pada perencanaan. Padahal orang-orang dengan mental illness atau yang disebut disabilitas mental ini juga tercover dalam GEDSI atau Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion. Sebenarnya kita harus melibatkan semua beragam kalangan, baik itu orang-orang dengan mental illness pada semua proyek yang ada di negara ini. Kebijakan-kebijakan tentang perencanaan, proyek untuk disabilitas itu sebaiknya menggunakan perspektif disabilitas mental. Dengan treatment yang baik, dengan dukungan yang baik, orang-orang dengan disabilitas mental ini justru bisa berkontribusi lebih, bahkan dia punya perspektif yang lebih luas. Kemudian apa sih yang bisa disediakan oleh masyarakat, organisasi, ekosistem untuk mendukung survivor mental illness bisa berkarya? Sebenarnya gampang guys, ada 3 hal: didengarkan, ditemani, dan jangan dihakimi. 3 hal tersebut, jika masyarakat, organisasi, ekosistem bisa provide, pasti survivor mental illness itu bisa memberikan karya yang terbaik dari diri mereka. Itu dia apa yang bisa kita lakukan pada saat kita hidup dengan mental illness. See you di episode selanjutnya, kita akan ngomongin support system yang baik bagi survivor mental illness. Bye-bye!